Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, semoga dalam keadaan baik. Baik, kita bertemu dalam via daring. Di sini Ibu Agustin selaku guru bahasa Indonesia akan mengajarkan pertemuan kali ini. Ibu akan membahas bab 1, menulis surat lamaran pekerjaan. Apa sih surat lamaran pekerjaan? Baik, surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Jadi pada umumnya surat ini memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa yang dapat diberikan, pendidikan, kecakapan, keahlian, serta pengalaman. Jadi bagian-bagian ini sering disebut kualifikasi pelamar. Nah, oke, Ibu lanjut. Di sini surat lamaran pekerjaan berisi permohonan untuk bekerja pada suatu tempat. Untuk dapat mendalami surat lamaran pekerjaan, kalian harus banyak membaca dan belajar menyusun surat lamaran pekerjaan. Selain itu, kalian juga harus memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Setelah hal tersebut terpahami dengan baik, kalian akan mudah menyusun surat lamaran pekerjaan sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Dan untuk membantu kalian dalam mempelajari dan mengembangkan kompetensi berbahasa, disajikan peta konsep di bawah ini. Nah, pertama yaitu menulis surat lamaran pekerjaan, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Ibu harap kalian mampu menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, diharapkan kalian mampu memahami unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, membandingkan unsur kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Nah, poin ketiga, menyajikan simpulan, sistematika, dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan dalam bentuk visual. Nah, ini Ibu harap kalian mampu mengidentifikasi sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan, menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Dan yang keempat, ini menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Nah, siswa diharapkan mampu menentukan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Dan yang terakhir, yaitu melaporkan kegiatan membaca buku. Nah, ini diharapkan mampu menemukan butir-butir penting dari buku non-fiksi, buku pengayaan, melaporkan kegiatan membaca buku dalam bentuk rekaman tertulis dalam buku laporan membaca. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang contoh dari surat lamaran pekerjaan. Kalian lihat di layar HP atau di layar laptop kalian masing-masing. Di situ ada contoh surat lamaran pekerjaan. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu penulisan surat lamaran pekerjaan. Ketika kita menulis surat lamaran pekerjaan, kita akan menulis tempat kita menulis surat lamaran pekerjaan itu di mana. Di sini contohnya adalah Jakarta, jadi tempat kita menulis. Misalkan kita ada di 10, ada di Kokop, ada di Bangkalan, ditulis di situ Bangkalan, tanggal kalian menulis surat lamaran pekerjaan. Misalkan 10, ditulis di situ ya 10. Kemudian tanggalnya hari ini yang kalian tulis. Misalkan sekarang tanggal 25 Juli 2020. Setelah itu baru ditujukan. Nah, ketika penulisan ditujukan untuk siapa, di sini biasa kita lihat di surat-surat
dinas atau surat-surat resmi, yaitu kepada YTH. Baik, contoh yang benar itu adalah ini. Jadi ketika kita menulis kepada YTH itu tidak bagus, tidak baku ya. Kepada YTH itu harus YTH saja, tidak perlu dicantumkan kepada. YTH yaitu singkatan dari yang terhormat. Jadi penulisannya yang terhormat YTH titik pimpinan personalia PT Jaya Sentosa. Ya, di situ pimpinan personalia PT Jaya Sentosa di tempatnya Jakarta. Nah, penulisan di sini huruf awal D-nya itu huruf kecil karena tidak ada tanda penghubung titik. Jadi masih huruf awalnya huruf kecil. Baru ketika penulisan Jakarta itu J-nya besar karena menunjukkan kata tempat. Kemudian ada alinea baru, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Koma, penulisan nama, tempat, jenis kelamin, agama, pendidikan, alamat, pusat nomor telepon. Di sini huruf awal adalah huruf kecil karena penghubungnya di sini koma. Ya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini koma. Nah, penulisan nama, tempat dan lainnya itu adalah awalnya huruf kecil. Nama titik 2 baru Firdaus. Ini contohnya Firdaus titik koma. Titik koma berarti ada kelanjutannya. Tempat, tanggal lahir di sini juga huruf kecil. Jakarta. Jadi tempat tanggal lahirnya dia di Jakarta. Ini karena menunjukkan menunjukkan tempat, huruf awalnya harus huruf besar. Jakarta, J-nya besar. 29 Agustus 1980. Nah, penulisan bulan di sini juga huruf awalnya juga huruf besar, A-nya Agustus. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam karena menunjukkan agama, yaitu I-nya yang besar. Pendidikan atau jurusan S1 akuntansi. Alamat juga Jalan Keramat Jati nomor 25, Jakarta. Jalan, dalam penulisan itu jalan tidak boleh disingkat JLN. Jadi harus jalan. Jalan Keramat Jati nomor 25. Pusat nomor telepon atau HP, nah itu ditulis. Kemudian alinea baru, dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak Ibu. Penulisan Bapak Ibu di sini menggunakan huruf awal besar. Jadi B-nya Bapak dan I-nya untuk Ibu ini huruf besar. Agar kiranya dapat diangkat sebagai menjadi pegawai di perusahaan. Ini spasi ya, di perusahaan. Penulisan di perusahaan di sini dispasi karena menunjukkan tempat yang Bapak Ibu pimpin dengan jabatan sebagai staf keuangan. Kemudian alinea baru sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu bersama ini saya lampirkan. Nah, di situ ada baru 1 2 3 4 5 ditulis. Dengan demikian permohonan ini disampaikan. Besar harapan saya kiranya Bapak Ibu dapat mempertimbangkan. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Nah, di sini kemudian ada hormat saya. Baru nama si penulis. Nah, itu tadi contoh menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, Ibu minta untuk tugas menulis surat lamaran pekerjaan, kalian membuat contoh surat lamaran pekerjaan, kalian tulis di lembaran kertas folio bergaris. Setelah itu kalian foto dan kalian kirimkan di grup kelas masing-masing. Baik, terima kasih untuk materi hari ini tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap memakai masker, jaga kesehatan.